Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama aku teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas tentang algoritma takdir ya teman-teman. Jadi berbeda antara algoritma takdir dengan takdir itu sendiri. Algoritma takdir itu adalah suatu rangkaian, suatu pola, suatu hubungan yang saling tergantung antara satu dengan yang lain secara spesifik, secara detail, secara rinci, yang itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan, yang itu sudah menjadi kehendak Tuhan, hubungan antara pola tadi itu teman-teman. Jadi fungsi dari algoritma takdir itu adalah untuk menganalisis, untuk mengetahui, untuk mengevaluasi atau menilai, sekaligus untuk menindaklanjuti atas hal-hal yang telah ditetapkan oleh Tuhan tadi teman-teman. Adapun dengan takdir, takdir itu adalah sesuatu yang sudah tertulis, yang sudah ditetapkan, tidak dapat dirubah sama sekali, tinggal dijalankan, seperti halnya program komputer. Kalau takdir itu ibarat kata program komputer, sedangkan algoritma takdir itu adalah pola-pola hubungan-hubungan untuk menjalankan langkah-langkah dalam menilai, dalam menganalisis, dalam mengevaluasi sesuatu tentang kehidupan ini teman-teman. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika seseorang itu berdoa, sudah semestinya sesuai dengan algoritma takdir, doanya akan dikabulkan. Itu menurut ajaran Islam ya. Siapa yang berdoa pasti akan diijabahi. Algoritma takdir yang kedua adalah siapa yang sedekah akan mendapatkan berkah, barokah, baik itu dari segi kesehatan, finansial, atau lainnya. Terus yang ketiga, barang siapa yang bersilaturahim itu akan memperpanjang umurnya. Terus contoh yang berikutnya adalah siapapun yang dizalimi, doanya akan terkabul untuk orang yang terdolimi. Begitu pula siapapun yang mendolimi, dia akan mendapatkan balasan atas perbuatan dolim tersebut. Namun demikian, pola-pola yang aku sebutkan tadi, contoh-contoh yang aku sebutkan tadi, itu ada syarat dan ketentuan teman-teman. SK berlaku ya, syarat ketentuan berlaku. Ya, kita harus tahu bahwa doanya itu adalah doa yang benar. Terus sedekahnya itu sedekah yang benar, artinya niatnya lurus, terus dilakukan secara sesuai syariat. Kemudian silaturahimnya juga seperti itu, harus niatnya lurus, dilakukan secara benar. Begitu juga dengan tingkat kedoliman teman-teman. Kalau kita mendoakan orang yang dolim, jangan-jangan kita dulu juga pernah mendolimi orang tersebut teman-teman. Jadi barangkali kita berdoa kepada orang yang mendolimi kita, doa yang setimpal, misalkan ya Allah, dia sudah mendolimi aku, balas dia sesuai dengan apa yang telah dia berbuat padaku. Ternyata doa kita nggak dikabulkan teman-teman. Itu barangkali kita punya kedoliman yang sama atau bahkan lebih parah daripada yang dia lakukan pada kita di zaman dulu yang tidak kita ingat teman-teman. Atau barangkali juga sebenarnya polanya itu ada keterkaitan, cuma kita sebagai manusia memiliki keterbatasan teman-teman. Kapan, di mana, bagaimana, oleh siapa, pola-pola yang kita sebutkan tadi itu, yang aku sebutkan tadi itu sebagai contoh tadi itu akan terselenggara teman-teman sesuai dengan algoritma yang ada. Itu akan sulit kadang-kala diketahui oleh manusia. Jadi kita jangan sampai memvonis, kita jangan sampai menuduh, misalkan dengan berkata seperti ini, oh rumahmu, rumah tanggamu, rumah secara fisik ini ya, bangunan itu rusak, rumah tanggamu itu rusak gara-gara kamu memiliki harta haram, sehingga tidak berkah.
Kemudian vonis selanjutnya atau tuduhan selanjutnya adalah barangmu, uangmu, HP-mu hilang gara-gara kamu kurang sedekah. Tuduhan berikutnya adalah gara-gara kamu durhaka pada orang tua, sekarang hidupmu sengsara. Pertanyaannya adalah, apakah contoh-contoh yang barusan aku sebutkan ini memang ada keterkaitan, memang ada hubungan sebab akibat antara perbuatan sebelumnya dengan perbuatan yang sekarang dialami? Bisa jadi memang ada hubungannya, tapi sebaliknya bisa juga itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Berhubung orang yang mengucapkan, berhubung orang yang mengungkapkan ingin mengintimidasi orang lain, ingin mengintimidasi seorang dengan dalil-dalil keimanan, dalil-dalil keagamaan seperti tadi, kamu kurang sedekah sih makanya barangmu hilang. Itu memaksakan diri supaya orang yang dikata-katain seperti itu mentalnya terjatuh, kesehatan mentalnya terganggu. Barangkali seperti itu. Jadi kita sebagai manusia seyogianya tidak boleh memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Karena apa? Yang tahu hubungan sebab akibat antara pola satu dengan pola lain itu hanyalah Tuhan, teman-teman. Kita hanya bisa memandangi, melihat, tidak ada berhak untuk memvonis atau menuduh. Paling enggak di batin aja itu pun harus dibolak-balik, harus dievaluasi orang, harus dikaji ulang apakah benar gitu ya. Jangan sampai diucapkan, jangan sampai diungkapkan, teman-teman, karena itu akan berbuah dosa. Itu dulu teman-teman video dari aku, semoga mudah dipahami. Kalau memang belum memahami, nanti di deskripsi akan aku tunjukkan artikel atau tulisan buatanku sendiri yang lumayan agak panjang. Nanti aku taruh di deskripsi tanpa perlu buka link, tanpa perlu buka tautan, langsung bisa kalian baca terkait dengan algoritma takdir, teman-teman.